Halo semua, kembali lagi di channel KDRT dan hari ini adalah hari balapan kita. Sebenarnya vlognya agak telat karena seperti biasa kita itu ngevlog biasanya dari hari Kamis, Jumat kita ngevlog juga, Sabtu qualifying kita juga ngevlog sampai di hari balapnya. Nah, jadi gua mohon maaf karena memang banyak yang perlu gue persiapkan, jadi kita nggak sempet ngevlog daripada saat latihan, terus termasuk juga official practice, qualifying. Kita baru sempat ngevlog sekarang. Nah, langsung aja gua mau ngumumin di sini kalau memang kita berhasil meraih posisi juara satu di kelas dan kedua di overall. Nah, balapan hari ini seperti apa sih gitu kan? Jadi sebenarnya gua lagi mencoba ban baru. Gitu, ban barunya nih. Hankook, mudah-mudahan Hankook bisa sponsorin nih selain ini. Jadi ban ini, mau cerita sedikit, ban ini gue pertama kali tahu itu 2014 pada saat gue ke Sepang. Ternyata ban ini adalah salah satu ban yang kompetitif, bisa dipakai di sirkuit sana. Dan kebetulan juga di tahun ini, ban ini juga dipakai jadi one make tire untuk balapan, kalau kita bilang itu kejurnasnya lah, di Malaysia gitu kan. Nah, gue mau pakai ban ini sebenarnya dari 2014, zaman gue balapan super touring. Terus akhirnya baru tahu ban itu masuk di tahun ini, dan akhirnya gue berani mencoba di mobil ini, di mobil Yaris kita, gitu kan, dipadukan dengan velg GF Luxury yang super keren ini, dan yang memang speknya untuk balap, gitu kan, super enteng juga, super kuat. Nah, jadi kemarin itu gue riset dalam artian kita pengen tahu degradasi dari ban ini. Dipakai lap by lapnya itu penurunannya itu berapa milimeter. Terus juga termasuk expand udara dari ban. Nah, ini sekedar buat info buat teman-teman, mungkin juga ada yang tahu gitu kan. Kalau yang belum tahu ya bisa dapat infonya dari gua. Jadi gini, kalau kita ngisi angin dari kompresor itu nggak bisa didiemin semalaman. Karena kenapa? Kalau angin ya didiemin di semalaman, nggak dikuras, itu yang tadinya angin di dalam di dalam chambernya, di dalam tabungnya, itu akan mengandung banyak air. Dan terbukti waktu itu pas kita buka, keluar tuh air banyak banget gitu. Nah, kenapa gua akhirnya meminta tim dari mekanik untuk ngebuka radiator dan dibuang anginnya? Karena pada saat kita nyoba ban ini, itu bannya pressure-nya itu cepat banget. Jadi ada pemuaian udara. Jadi pressernya itu kita pakai yang rendah, tiba-tiba ekspannya tuh lompat gitu. Wah, ini nggak bener nih. Ini nggak bagus. Nggak bagus itu dalam artian kalau ekspannya terlalu cepat, tentunya pace balap kita tuh nggak bagus gitu kan. Nah, jadi gini. Jadi akhirnya gue memutuskan, wah, ini gimana nih caranya nih? Oh iya, ada angin nitrogen. Kita coba pakai angin nitrogen. Dan akhirnya kita ketemu formulasinya. Memang kita harus pakai ban, untuk ban ini kita harus menggunakan nitrogen gitu kan. Mungkin ban-ban lain juga sama lah seperti itu. Karena memang expand dari nitrogen itu tidak signifikan seperti angin kompresor. Nah, jadi kemarin itu kita banyak riset di situ. Terus juga untuk balapan ITCR Max itu kan regulasinya mulai dari free practice, terus qualifying sampai balap itu kita cuma dibatasin 6 ban. Yang nyebabin 6 ban ini kita harus memanage secara benar bagaimana ban ini supaya tetap bisa kita pakai bagus gitu loh. Nah, dalam artian ban ini harus di rolling, crossing. Nah, crossingnya ini juga nggak bisa sembarangan. Kita kan front wheel, tentu pasti akan lebih kegerus ban depan. Degradasinya lebih cepat depan daripada belakang gitu kan. Tapi nggak serta-merta ban belakangnya kita pindahin ke depan. Karena balik lagi kita lihat treknya ternyata banyak beloknya ke kanan. Otomatis ban bagian kiri itu lebih banyak menahan. Yang otomatis pasti degradasinya lebih cepat. Nah, udah depan belakang degradasinya beda, kanan kiri degradasinya beda. Nah, itu yang disebut kita kalau dalam balap itu kita merotasi ban. Nah, biasanya merotasi ban, teman-teman yang nggak tahu tuh pakai mata dilihat. Kira-kira oh ini yang lebih tebal nih, yang lebih tipis. Memang di situ juga bisa, tapi gua pengen yang lebih akurat lagi. Jadi gua pakai tire depth gauge namanya. Itu untuk mengukur ketebalan ban dan itu akurasinya tepat gitu. Nah, jadi gua ukur satu-satu bannya gitu kan. Akhirnya di situ gua baru menemukan formulasi untuk merotasi ban supaya seperti apa. Dan terbukti akhirnya hari ini kita bisa kedua overall dan juara satu di kelas kita gitu. Nah, terus selanjutnya untuk overall mobil ini di seri ini menurut gua dari sisi mesin, suspensinya, handling menurut gua top banget. Terus juga gua makin menemukan ritme mobilnya untuk dibawa seperti apa, sampai juga walaupun kita di posisi kedua secara overall,
best lap-nya di hari ini itu dicetak oleh kita dengan waktu itu waktunya itu 1 menit 51,4 detik gitu. Nah, terus belum lagi faktor cuaca. Pada saat kualifikasi kemarin kita temperatur aspal kayaknya agak dingin gitu kan, cuacanya agak mendung gitu. Terus pada saat balapan tadi kita balapan itu setengah 12, matahari lagi di atas tuh, ya kan. Lagi panas-panasnya. Semua pembalap merasakan akan cenderung lebih licin. Kenapa sih balap panas kok lebih licin? Bukan pada saat balap hujan licin gitu kan. Hujan memang licin. Hujan cenderung akan lebih bahaya karena ada aquaplane. Belum lagi fogging kadang di kaca karena kita nggak pakai AC gitu kan. Nah, tapi di balap panas pun itu trek akan menjadi licin. Kenapa sih licin? Karena temperatur surface temperatur dari aspal sendiri terlalu tinggi yang membuat ban itu kan dari karet ya. Karetnya terlalu panas, expand-nya juga terlalu cepat gitu loh. Pemuaian angin terlalu cepat. Jadi nyebabin karena pressure-nya tinggi, grip ban juga jadi berkurang. Jadi nyebabin kita ngerasa pada saat balapan itu jadi berasa lebih licin. Nah, overall semua oke, sesuai target gua di seri ini gitu kan. Kita berhasil podium dan next ke depan mudah-mudahan ini bisa jadi lebih baik lagi. Entah mungkin Ridwan mau pakai juga, mungkin nggak tahu juga gitu kan. Tapi yang pasti kita akan terus reset and development gitu kan. Meskipun mobil ini udah jadi, cuma memang kan kayak tadi gue bilang, faktor cuaca, faktor track itu pasti akan terus berubah. Yang nyebabin kita harus coba terus gitu. Makanya ada yang bilang, tracknya kan itu-itu aja, apa perlu latihan? Latihan itu sangat-sangat perlu. Karena kenapa tadi? Yang faktor-faktor tadi itu cenderung terus berubah. Nah, doakan semoga di seri ke depan kita bisa lebih baik lagi, overallnya bisa ke 1, di kelas bisa ke 1 gitu. Oke, sebelum kita tutup, gua mau jelasin dikit teman-teman cerita tentang mulai dari qualifying-nya sampai race-nya seperti apa. Nah, jadi pada saat qualifying itu posisi kita sampai lap ketiga itu masih posisi ke-6. Teman-teman tuh dari kru ngeluarin pitboard posisi gue ke-6, gue udah pasrah aja gitu kan. Nah terus karena udah pasrah gue nggak bisa masuk Superpole karena persyaratan Superpole itu adalah 5 besar terdepan gitu kan untuk mengikuti Superpole. Superpole itu apa sih? Superpole itu jadi 5 pembalap tercepat itu akan dilepas satu persatu gitu. Nah jadi peraturannya seperti ini. Jadi pembalap 1, 2, 3, 4, dan 5 yang posisi 1, 2, 3, 4, 5 itu akan dibalik posisinya. Jadi yang posisi ke-1 itu bakalan keluar belakangan dan itu di gap per 5 detik gitu. Nah, jadi gua pada saat lap terakhir itu gua nggak tahu posisi gua keberapa. Yang gua tahu terakhir anak-anak ngeluarin pitboard itu adalah posisi gua ke-6. Pada saat nimbang kita lihat karena kan memang ada regulasi berat ya. Jadi berat minimum gitu kan. Berat minimum itu adalah 1050 dan memang kebetulan karena kita pindah mobil jadi buat kita itu adalah 1100. Nah, yaudah jadi makanya perlu diadakan penimbangan. Setelah nimbang, pada saat nimbang itu gue langsung kru ada yang datang. Kedua tadi bukan yang ke-6. Iya kedua Superpole. Wow, pada heboh tuh semuanya tuh. Akhirnya heboh, kita siap-siap untuk Superpole ya kan. Nah, strategi kita adalah kita harus ngurangin tekanan angin ban supaya lebih maksimal lagi gitu kan. Nah, ya udah kita ngantri tuh. Posisinya dibalik. Berarti tadi posisi gua kedua. Kedua ini berarti yang paling belakang posisi 5 itu start duluan, lepas per 5 detik. Di gap nih. Pembalap 1, 2, 3, 4, 5 itu di gap per 5 detik. Nah, karena gue posisi kedua, akhirnya gue masuk ke posisi keempat untuk dilepasnya. Pada saat posisi keempat, ya ternyata waktunya nggak lebih baik daripada yang qualifying-nya gitu. Jadi pada saat qualifying itu gue berhasil cetak 1 menit 51,3. Nah ternyata gue nggak tahu deh, mungkin ada salah bawa atau gimana gitu ya. Atau memang rolling speed gue nggak dapet pada saat exit. Jadi ya udah molor tuh waktunya gitu kan. Jadi 1 menit 51,7 ya udahlah pasrahin gitu kan. Nggak bisa cetak waktu yang terbaik. Ya udah akhirnya dari posisi kedua mundur gue posisi keempat gitu. Nah gue dapet grid position keempat. Nah seru nih, nanti kita liatin semua onboardnya. Mudah-mudahan nih onboardnya nggak korup, karena tadi terakhir pada saat gue lihat tuh kan panas banget, GoPro itu nggak kuat panas gitu. Mati. Tapi tadi menurut Rere, aman ya Re? Aman ya, aman. Cuma katanya 1 lap terakhir aja nggak dapet. Ya udahlah, 1 lap terakhir itu nggak ada fight juga, tapi nanti kita bakalan liatin. Jadi pada saat start gue memang agak sedikit false sih. Jadi beberapa pembalap tuh udah agak nyamain gue posisinya. Nah belum lagi pada saat mau masuk tikungan pertama, gigi 3 tuh susah masuk. Wah, makin pelan deh gue.
disalip. Akhirnya yang tadinya gue posisi keempat, gue di posisi ketujuh, ya kan? Posisi ketujuh, wah udah nih, aduh deh pasrah deh, udah kita lakukan yang terbaik deh. Cara gue adalah strategi gue seperti gue dulu balap Super Touring, gue pernah start 32, ya banyak faktor lah, mobilnya juga kencang gitu kan. Dan alhamdulillah finish ke 1. Tapi dari terlebih mobilnya kencang dan ini itu adalah cara kita, kalau kita di belakang dan bisa ke depan adalah kita mengatur pace, supaya pace-nya bagus. Jadi gap-nya tidak jauh, lap by lap. Nah, strategi itu yang gue pakai. Jadi gue coba mengatur pace gue, fight satu-satu. Akhirnya alhamdulillah finishnya kedua. overall kedua. Di kelas, gue posisi ke-1 gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu balapannya. Dan nih, lihat aja nanti. Nih sebentar lagi nih, onboard-nya bakalan tayang di sini.
Iya. Ya udah, sekian video kita kali ini. Mudah-mudahan kedepannya kita tetap memberikan informasi menarik seputar balap, mobil balap, dan apapun itu seputar balap dan performance modification. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa follow Instagram KDR Team 22, Instagram gue juga Ican.99, dan Instagram sponsor-sponsor kita semua. Kalian udah pasti tahu, kalau belum tahu cari di Instagram kita, karena next ke depan bakalan banyak giveaway yang bakal kita kasih. Menarik banget giveaway-nya. Ya udah, sampai jumpa di video-video selanjutnya.